Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang hadir pada malam hari yang indah ini senantiasa diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezeki kita, dijadikan anak-anak keturunan kita soleh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang kami muliakan para pengurus masjid dan semua jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita telah berada hampir di penghujung bulan Ramadan. Kita telah berada di malam yang ke-23, tepatnya malam ganjil. Dan malam-malam ganjil itulah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Ini mungkin sudah dibahas oleh guru-guru kita, tinggal kita ulangi lagi sedikit. Mungkin ada yang tidak sempat dijelaskan, ini yang kita mau jelaskan sedikit. Pada malam Lailatul Qadar itu diturunkan kitab Allah, kitab Al-Qur'an. Hudan linnas, petunjuk bagi semua manusia, tidak terkecuali siapapun. Kalau dulu kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud hanya untuk kaumnya. Kalau dulu kitab Nabi Musa Taurat diturunkan hanya kepada Bani Israel. Begitu selanjutnya diteruskan oleh kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, diturunkan hanya kepada Bani Israel. Tapi Al-Quran adalah mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang diturunkan semua kafatan linnas, semua manusia, tidak terkecuali siapapun dia yang ingin menjadikan Al-Quran itu huda, petunjuk di dalam hidupnya. Makanya Al-Quran itu adalah kitab yang paling terakhir. Kenapa? Karena kitab sempurna dan paripurna dari semua kitab-kitab Allah yang pernah diturunkan ke muka bumi ini. Itulah sebabnya kemukjizatan Al-Quran ini, baru kita memandangnya kita sudah dapat pahala. Belum kita membacanya, baru kita tengok tuh kita sudah dapat pahala. Satu huruf saja kita baca, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran, falahu hasanatu,
maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi hasri amsalha, dan setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat atau semisalnya. La aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim itu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis hadis rawahu Tirmizi. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi. Itu baru membaca. Saking mukjizat yang terbesar dalam hidup kita yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam Lailatul Qadar itulah diturunkan. Jadi apa saja yang berkaitan dengan Al-Qur'an pasti mulia. Nabi yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an, nabi yang mulia. Bulan yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an pasti bulan mulia, Ramadan. Dan malam yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an pasti malam itu mulia. Itulah malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar ini, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Al-Qur'an menjawab lagi, Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kira-kira 80 tahun lebih kita beribadah baru sampai. Itu pun kalau kita khusyuk. Jadi para ulama kita mengatakan semua orang itu akan menjumpai malam Lailatul Qadar. Tetapi pada saat sedang apakah seseorang tersebut menjumpai malam Lailatul Qadar? Apakah dia saat beribadah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya dia bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tergantung. Oleh sebab itu maka Nabi menganjurkan di 10 malam terakhir atau malam-malam ganjil carilah di situ. Disebabkan disitulah yang banyak riwayat-riwayat hadis menyatakan di situ yang paling dekat. Bahkan para ulama-ulama dulu bukan cuma malam-malam ganjil, bukan cuma 10 hari terakhir, mulai dari 1 Ramadan mereka telah khusyuk dalam ibadah mereka, mempersiapkan ibadah mereka dalam bulan suci Ramadan ini. Kalau kita ya 10 terakhir tidak apa-apa. Ada lagi yang mau lebih ringan, malam-malam ganjil lah, malam 21, 23, 25, 27, 29. Dan semoga jemaah Masjid Muhammad Cengho ini insya Allah akan mendapatkan malam-malam yang mulia itu. Amin ya rabbal alamin. Tanazzalul malaikatu warruh fiha. Dan malam Lailatul Qadar itu turun para malaikat-malaikat yang mulia yang dipimpin langsung oleh malaikat Jibril atau penghulu malaikat. Jadi pemimpin malaikat itu adalah malaikat Jibril membawa rombongannya hampir sesak daripada bumi ini. Nah, ciri-cirinya para ulama mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu sepertinya dia tenang, tidak panas, tidak dingin, kemudian tak ada binatang-binatang yang bersuara. Itu tanda-tandanya menurut para ulama. Dan orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu salah satunya, ciri-cirinya adalah hatinya cepat tersentuh. Hatinya selalu ingin menangis dan merindukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya. Nah, itu kita bisa rasakan saat dalam diri kita. Apakah kita ini mendapatkan atau bagaimana? Yang jelasnya salah satu ciri-cirinya yaitu orang sensitif dengan kebaikan, dengan mudah dia melaksanakan ibadah-ibadah, salah satunya itu.
Kemudian tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim, atas izin Tuhan mereka, min kulli amr, untuk mengurusi semua urusan yang ada di muka bumi ini. Jadi ada kabinet langit untuk 1 tahun ke depannya. Di malam Lailatul Qadar inilah dibahas. Masing-masing malaikat punya tugasnya masing-masing. Malaikat Israel mulai menghitung-hitung berapa yang akan meninggal tahun ini, berapa yang akan lahir tahun ini, dan itu sudah dicatat. Dan kabinet langit ini, apa yang mereka konferensikan di meja bundar, itu pula yang akan direalisasikan di lapangan. Beda kalau kabinet di bumi, ya. Kalau kabinet kita di bumi, apa yang dikonferensikan di meja bundar bisa jadi bertolak belakang di lapangan. Sekarang kita lihat, apalagi di negara kita ini, apa yang dibahas di meja bundar di sana, kenyataannya pada rakyat berbeda. Tapi kabinet langit tidak. Apa yang dibahas oleh malaikat-malaikat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Israel tugasmu ini sekian, ini tanggal sekian, cabut nyawanya. Maka di situ pula dicabut nyawanya. Kecuali ada satu yang bisa menunda kematian kita. Apa itu? Doa-doa dan sedekah-sedekah kita. Karena kenapa? Ada banyak dalil yang mengatakan bahwa sedekah itu bisa memperpanjang umur kita. Disitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah merintahkan, berdoa kepada Aku. Jadi inilah senjata orang-orang mukmin, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Kita bisa mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berhak untuk menentukan kapan di mana saja kita akan dicabut nyawa kita. Untuk mengurusi semua masalah. Jadi sudah dikasih malaikat ini jurusannya, ini untuk rezeki lain toh. Untuk kematian lain, untuk hujan dan lain sebagainya, itu sudah diatur sedemikian rupa dan punya tugas masing-masing, dan tidak ada satupun yang salah pekerjaan malaikat. Beda dengan pekerjaan manusia. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Selamat, salam sejahtera kepada orang-orang yang mengejar. Jadi orang-orang yang khusyuk dengan ibadahnya di malam itu, maka mereka akan mendapatkan kesejahteraan, keselamatan sampai waktu fajar. Jadi siapa saja yang beribadah pada malam itu, maka Allah menjaminnya dia akan mendapatkan keselamatan, kesejahteraan dunia dan akhirat sampai dia terbit fajar. Dan itu jika dibandingkan ibadah-ibadah kita di lain bulan, di lain malam Lailatul Qadar itu yang 1000 bulan, kurang lebih 80 tahun lebih. Oleh sebab itu, Bapak Ibu hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua ini adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang kelak dan insyaallah mendapatkan kemuliaan di malam Lailatul Qadar itu. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir Bapak Ibu hadirin insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang perlu kami sampaikan dalam hal ini, yaitu bagaimana kita beristiqomah di akhir-akhir Ramadan ini. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memerintahkan kita untuk beriman, beramal soleh, tetapi Allah juga memerintahkan kita istiqomah di dalam keimanan kita. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan mereka adalah Allah,
lalu kemudian mereka beristiqomah. Orang yang istiqomah ini sangatlah berat. Tapi barang siapa yang bisa beristiqomah dengan imannya, istiqomah dengan amalan solehnya, istiqomah dengan niatnya lurus semata-mata karena Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka di akhir-akhir hayatnya, pada saat mereka sakaratil maut, maka turunlah para malaikat. Dan malaikat ini mengatakan kepadanya, ketika kita memikirkan anak kita, harta kita, pangkat kita, malaikat mengatakan, alla takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan bersedih, wa abshiru, bergembiralah, bil jannati allati kuntum tu'adun, di dalam surga yang telah dijanjikan kepada. Oleh sebab itu, semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang istiqomah dalam ibadah kita, istiqomah iman kita, istiqomah amalan soleh kita, dan yang paling tinggi istiqomah niat kita. Apapun yang kita perbuatkan, semua hanyalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, kekurangan pasti banyak sekali. InsyaAllah dilanjutkan oleh guru-guru kita di malam-malam yang berikutnya. Mohon maaf lahir batin. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cengho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cengho Goa.